Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul shadiqul abdul amin. Amma ba'du. Ikhwanul kiram rahimakumullah, para bapak, para ibu sekalian yang ada di dunia sosmed, kemudian para adik-adik sekalian, terutama kawula muda yang selalu update dari video-video Abah Thayyib yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, syukur dalam kesempatan ini kita selalu mendapatkan ridho Allah untuk bisa selalu bertemu, bermuajah kembali dengan Abah Thayyib. Dan di sini kami akan memprediksi sebagaimana meneruskan prediksi kelahiran. Dan prediksi itu banyak mungkin memakai istilah budaya Jawa. Nah, dengan kesempatan itu mari kita, bila mana nanti prediksi itu benar, itu haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana prediksi itu salah, mungkin apa yang saya lontarkan kurang memungkinkan dan tidak benar, itu dari pihak saya sendiri. Alhamdulillah, syukur. Mari kita teruskan, yaitu prediksi kelahiran akad kliwon. Yang lalu yaitu Sabtu Wage, sekarang adalah akad kliwon. Akad kliwon kalau kita hitung suketaning dino atau neptunya hari kelahiran tersebut adalah akad, nilainya itu ada 5. Kemudian kliwon nilainya ada 8. Jadi 5 ditambah 8 jumlahnya ada 13. Alhamdulillah, angka 13 ini ada yang mengatakan angka mati. Namun kalau menurut prediksi dari budaya Jawa yang saya sampaikan adalah angka yang sangat hidup. Karena apa? Nilai 13 itu kalau kita hitung dari wataknya apa? Pertama kali dari kelahiran itu kan wataknya anak tersebut gimana jadinya. Itu wataknya. 1. Watak itu perhitungannya jangan lupa juga, Anda kan sudah tahu dari Sarmo itu bangsanya singa, Sarpo itu bangsanya ular, kemudian Rojo itu raja di raja, kemudian Kukilo itu dari bangsanya burung-burungan, kemudian yang Mina itu dari kehewan-hewanan yaitu bangsanya ikan dan sebagainya yang hidup di alam air. Nah, di sini kalau kita hitung 55 jatuhnya mendapat 2, lebihnya 3, yaitu wataknya raja. Kemudian yang nomor 2 adalah rezekinya gimana. Jadi nanti kalau sudah dewasa atau sudah berumah tangga, itu pasti akan kelihatan rezeki seseorang yang berdasarkan dengan wetonnya seseorang, yaitu rezekinya dihitung 55 tetap di angka 3 lebihnya, yaitu dalam kehidupan rezekinya jatuhnya di pangan. Ini mereka para pujangga-pujangga itu sudah tahu semuanya, itu perhitungannya sandang, papan, pangan, sandang, lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi ini tetap yang angka 3 jatuhnya di pangan. Kemudian yang nomor 3
prediksi untuk pangupa jiwa, yaitu mencari kehidupan atau ikhtiar mencari pekerjaan atau cara nyambut gawe, yaitu ikhtiarnya itu dihitung aja 7 perhitungan, itu jatuhnya bumi pineta. Kemudian yang terakhir itu masalah papan, tempat atau usaha tersebut di mana kira-kira yang cocok dengan kelahiran akad kliwon. Hitungannya hanya 3. Darat, kemudian di air, kemudian di udara. Darat itu banyak versinya, huruf-hurufnya banyak sekali, cabang-cabangnya banyak, kerja di apa dan sebagainya. Kemudian di air itu juga banyak yang berkaitan umpama dagang berjualan dengan air, ini juga bisa dikategorikan jatuhnya untuk di air. Kalau di udara ini banyak sekali sekarang di dunia sosial, cuma apa itu juga di sosmed, kemudian di Pandoyo Sworo, ahli apa itu mereka untuk membesarkan suara, jadi penceramah, jadi ulama yang selalu mengeluarkan yang sifatnya itu didengar oleh orang lain, itu juga termasuk sifatnya yang bekerja di udara. Jadi banyak sekali versi tidak hanya terbatas 1 atau 2, banyak sekali. Jadi papannya, panggonane itu di darat. Nah, kalau hal ini semuanya itu Anda sudah mengerti dan sekarang Anda mengalami kehidupan masa sekarang ini, mungkin Bapak Ibu sekalian, Mas-mas sekalian, Mbak-mbak sekalian yang sekarang ingat dengan hari kelahiran Anda yang akad kliwon. Jadi mungkin watak-watak Anda itu sudah timbul. Dan timbulnya ini yang tahu orang lain, bukan Anda sendiri. Namun Anda bisa memperkirakan bagaimanakah watak saya. Kemudian dalam cara untuk usaha Anda, itu mungkin Anda bisa usaha di dalam memperbanyak perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan pangan. Umpamanya sebagai saudagar untuk mendatangkan impor beras dari luar negeri umpamanya. Kemudian petani agro yang berkaitan dengan pangan. Kemudian buka toko yang bersifat penjualan yang pangan. Kemudian mempunyai alat untuk menciptakan pangan dari padi sehingga menjadi beras, dan hal itu tukang warung itu kan memberikan pangan. Jadi menciptakan dari satu ke sisi yang lain, akhirnya hal tersebut itu bisa dihidangkan kepada masyarakat atau kalayak ramai. Nah, ini Anda sekalian, karena masalah tersebut berkaitan dengan pangan, tolong Anda biar mengerti dan biar mencerna kehidupan yang bersifatkan dengan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pangan. Umpamanya tukang warung itu juga berkaitan dengan pangan. Umpamanya buka toko sembako itu juga berkaitan dengan pangan. Dengan inilah mungkin Anda sekarang akan sukses untuk mengarungi kehidupan yang ada di dunia ini, karena dunia ini kelihatannya luas, namun banyak sekarang orang yang memprediksi atau memperkirakan dunia itu sangat sempit. Karena apa? Kita terbentur dengan cara-cara kita untuk mencari rezeki itu sangat susah sekali. Sehingga banyak orang yang pusing, orang yang stres, orang yang gimana ya? Istilahnya karena terbentur sesuatu hal, mengira dunia ini luas, namun pendapatnya dunia itu hanya sedaun kelor atau sesempit mungkin. Karena apa? Ini terbentur dengan adanya rezeki, adanya masalah kepanganan atau ketahanan kehidupan. Orang itu pasti pertama kali yang dipenuhi masalah pangannya.
tanpa makan dia tidak bisa apa-apa. Itu kebutuhan primer. Kalau kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan sekunder, termasuk pakaian yang mewah, kendaraan, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan yang sifatnya itu sekunder, tidak selalu dipentingkan untuk keutamaan. Namun keutamaan ini Anda sekalian harus hati-hati bagaimana Anda bisa mempunyai prediksi agar ketahanan Anda untuk mengarungi kehidupan di dunia yang sangat panas ini bisa lolos dan bisa sukses di dalam mengalami kehidupan di dunia ini. Kemudian untuk yang ikhtiar itu bumi pineta. Artinya bumi itu prediksinya kan dua, yaitu yang satu itu kita bisa menggali, menetak, artinya itu menggali ke apa itu barang-barang yang terkandung di dalam bumi, dan yang kedua itu artinya bumi itu bisa kita petak, kita kaburkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun kebanyakan sekarang kalau menurut prediksi saya adalah bumi itu bisa kita gali memakai alat-alat yang modern, sehingga akan keluar dari perut bumi itu segala bentuk apapun yang bisa menghasilkan kehidupan masyarakat yang digali oleh negara, dan semuanya itu kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kepunyaan negara dan untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah kalau Anda sekarang nanti sesuai dengan papan pekerjaannya di darat bisa mempunyai titel insinyur, bekerja di dalam untuk penggalian masalah-masalah apa yang terkandung di dalam dasar bumi atau di mahma kehidupan bumi yang sangat dalam. Istilahnya bisa menghasilkan emas, bisa menghasilkan mutiara, bisa menghasilkan minyak, bisa menghasilkan bauxit dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang belum terdeteksi oleh kemampuan pemikiran kita. Maka dengan ini bagi para saudara-saudara yang ketepaan mempunyai bakat kelahiran sesuai nafsu yang akan keluar ini, didukung oleh kebakatan Anda, berpengalaman Anda, berpenampilan Anda, berpendidikan Anda, insya Allah akan bisa memberikan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat yang ada khususnya di lingkungan kita dan umumnya yang ada di negara kita. Bang, insya Allah mungkin bagi teman-teman yang lahir di akad keluarga ini, semoga bisa prediksi tersebut sesuai dengan harapan Anda. Namun Anda jangan sampai hanya tupang dagu, bekerja keranlah sesuai dengan syarat kehidupan Anda, yang mana bekerja adalah ditasarufkan untuk ibadah, kepentingan untuk masyarakat, terutama kepentingan untuk keluarga Anda sekalian. Dan mungkin insya Allah penjelasan sesuai dengan kuliah singkat saya hanya sampai di sini masalah akad kliwon. Semoga Anda sekalian bisa memikirkan sendiri-sendiri bila mana ada kebenarannya itu datangnya dari Allah, dan bila mana ada kekeliruan itu datangnya dari Abah Toy sendiri, dan ini adalah hak Allah asalkan kita bisa memperkirakan kehidupan yang didukung dengan segala hal ehwal. Istilahnya Anda sekalian bisa memahami kehidupan tersebut. Dan akhirnya bila mana ada kekurangan, kekeliruan, saya mohon dimaafkan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.